Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan. Haleluya, kita bersyukur Tuhan memelihara kita hari demi hari. Masih dalam suasana memperingati hari Jumat Agung dan kebangkitan Yesus tentunya. Hari ini adalah hari Sabtu 4 April 2026, sekaligus juga hari weekend bagi kita semua. Saya percaya saudara sudah melakukan banyak aktivitas, menikmati kebersamaan dengan orang-orang yang saudara kasihi. Dan biarlah kita terus bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Hari ini dan sepanjang bulan April dalam renungan malam ini kita akan terus belajar mengenai kemuliaan Injil, di mana Injil itu satu kabar baik yang mulia, yang luar biasa, yang patut kita beritakan kepada sebanyak mungkin orang. Dan hari ini kita akan belajar dengan judul Injil Sudah Dinubuatkan. Yesaya 52 ayat 7 berkata, "Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja." Saudara, ayat ini adalah ayat nubuatan mengenai pemulihan Sion atau Yerusalem dan juga pemulihan Israel secara keseluruhan suatu hari kelak. Dan dalam ayat ini Yesaya memberikan satu gambaran bahwa setiap ada pemulihan itu adalah berita sukacita. Dan karena itu perlu diberitakan. Dan harus ada orang yang memberitakan. Dan pada saat orang memberitakan kabar baik, ini akan mendatangkan sukacita. Karena itu dikatakan betapa indahnya orang-orang yang membawa kabar baik ini. Dan ini adalah nubuatan mengenai apa yang akan terjadi di masa depan, karena Yesaya itu ditulis kurang lebih 700 tahun sebelum Tuhan Yesus. Dan kita tahu ayat ini sudah digenapi karena Injil itu sekarang sudah genap, di mana Yesus bukan hanya sudah lahir, ia sudah mati, bangkit, bahkan naik ke surga, duduk di sebelah kanan. Dan kita semua adalah penerima benefit dari kematian Kristus ini. Karena itulah tugas saudara dan saya harus memberitakan Injil yang membawa sukacita kepada dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini. Saudara, ayat ini juga dikutip di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 15. Di sana Paulus mencatat, dikatakan, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus, seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi kabar Injil itu harus dimulai dengan ada orang yang memberitakan. Setelah Injil diberitakan, maka orang lain bisa mendengar tentang Injil. Kalau mereka sudah mendengar, lalu mereka bisa percaya. Pemberitaan Injil adalah sarana yang Tuhan pakai untuk memanggil orang-orang atau umat pilihannya. Karena kita tidak tahu siapa yang dipilih, siapa yang tidak. Tugas kita adalah menjadi kepanjangan tangan Tuhan, menjadi mitra Tuhan untuk membawa kabar baik ini kepada dunia yang tersesat dan sudah jatuh dalam dosa ini. Saudara pasti tahu apa yang terjadi di dunia kita sekarang ini. Dunia goncang-ganjing dengan berbagai macam kabar buruk. Karena itu kita perlu memberitakan berita sukacita kepada dunia yang sudah berdosa ini. Ada begitu banyak kejahatan yang terjadi di dunia, dan hati manusia itu keras dan membatu. Hanya Injil yang adalah kekuatan Allah yang sanggup mentransformasi hidup orang yang percaya kepadanya. Karena kita tahu setiap orang yang percaya kepada Yesus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Tugas saudara adalah memberitakan kabar sukacita ini kepada sebanyak mungkin orang, sehingga mereka bisa percaya dan diselamatkan. Saudara, kabar baik itu harus di-share. Kalau saudara punya
berita baik, misalnya ada diskon besar-besaran di salah satu shopping center, saudara pasti post itu di grup-grup WA saudara kasih tahu orang-orang, teman-teman terdekat bahwa ini nih ada kabar baik, ada diskon sampai sekian persen. Demikian jugalah dengan kita. Tuhan menghendaki kita semua men-share kabar baik ini yang sudah juga diberitakan dan dinyatakan sejak dari perjanjian lama, dan kita hidup dalam penggenapannya. Saudara, di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-15 dalam konteks Paulus mengenai senjata-senjata rohani kita, di situ Paulus menyatakan kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi tugas saudara dan saya adalah memberitakan Injil, karena Injil itu berita yang mulia, berita yang besar. Karena manusia berdosa bisa rekonsiliasi dengan Tuhan saat Tuhan berinisiatif menjadi manusia dan dia sudah mati dan bangkit bagi kita yang sedang kita rayakan hari ini dan esok tentunya. Puji Tuhan, kiranya renungan ini memberkati kita semua sehingga kita termotivasi terus untuk memberitakan Injil dan bersyukur bila Injil itu sudah sampai kepada kita dan kita sudah menjadi orang percaya. Puji Tuhan, selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.